Coach Insinyur Andi Hamdani MM, Mentor Haja Siti Mustaina Escape Nurse. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriati. Saya peserta Latsar CPNS Kabupaten Takalar, jabatan perawat ahli pertama dari Puskesmas Ayentowa. Kegiatan pertama, konsultasi dengan mentor. Tahap kegiatan, menyiapkan materi dan jadwal konsultasi. Pada saat melakukan konsultasi, saya bersikap ramah, sopan, dan hormat kepada mentor. Konsultasi merupakan tanggung jawab saya dalam peningkatan pengetahuan pasien tentang penyakit hipertensi. Catatan hasil konsultasi merupakan hasil konsultasi yang dilakukan melalui musyawarah dengan mentor. Kegiatan kedua, pengumpulan data pasien penyakit hipertensi. Tahap kegiatan, melakukan pengumpulan data. Saya bersikap ramah, sopan, dan hormat kepada pengelola program. Pengumpulan data merupakan bentuk tanggung jawab saya. Dalam pengumpulan data merupakan acuan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Kegiatan ketiga, pembuatan leaflet dan pembagian leaflet. Tahap kegiatan, mencari referensi merupakan tanggung jawab saya dalam memberikan pengetahuan tentang penyakit hipertensi. Membuat desain leaflet merupakan inovasi saya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit hipertensi. Membagikan leaflet merupakan wujud kerja keras saya dalam penyebaran informasi tentang penyakit hipertensi. Kegiatan 4, pembuatan dan pemasangan banner. Tahap kegiatan, mencari referensi merupakan tanggung jawab saya dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit hipertensi. Membuat desain banner merupakan inovasi saya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit hipertensi. Memasang banner merupakan wujud kerja keras saya dalam penyebaran informasi tentang penyakit hipertensi. Kegiatan 5, melakukan penyuluhan tentang penyakit hipertensi. Tahap kegiatan, membuat jadwal dan menyiapkan materi penyuluhan merupakan tanggung jawab saya dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Dalam melakukan penyuluhan, saya bersikap adil dan menghargai persamaan hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya berterima kepada Bapak Ibu yang telah menyediakan waktunya. Hari ini saya ingin berbagi pengetahuan kepada Bapak Ibu tentang apa itu hipertensi. Jadi hipertensi itu adalah sama dengan tekanan darah tinggi, di mana tekanan darah di atas 130/80 itu sudah dinamakan tekanan darah tinggi. Gejalanya yang pertama yang kita rasakan adalah yaitu pusing, kemudian sakit kepala, terus rasa mual, kemudian sesak nafas, kemudian kalau tekanan darah tak sudah terlampau tinggi, biasa kadang-kadang terjadi yang namanya perdarahan. Penyebabnya apa saja? Penyebabnya yang pertama adalah pikiran, faktor pikiran. Kemudian yang kedua adalah bertambahnya usia. Kemudian yang ketiga adalah faktor kegemukan. Kemudian yang keempat, kurang berolahraga atau kurang beraktivitas. Kemudian yang kelima, pola makan tak tidak teratur atau selalu suka makan makanan yang mengandung garam. Kemudian bagi yang merokok itu juga bisa meningkatkan tekanan darah. Kemudian yang suka meminum alkohol juga bisa meningkatkan tekanan darah. Seperti itu. Pencegahannya, kenapa mesti dicegah? Karena kalau kita tidak mencegah yang namanya tekanan darah tinggi, maka bisa berakibat terjadinya kelainan jantung, kemudian terjadinya stroke, kemudian terjadinya kelainan pada ginjal. Terus apa-apa saja pencegahan yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah memperbaiki pola makan kita atau mengurangi asupan garam. Kemudian perbanyak olahraga. Jadi setiap pagi lari-lari pagi atau jalan-jalan subuh sehabis sholat subuh. Kemudian pola makan kita dirubah seperti biasanya makan makanan yang diawetkan. Sekarang kita beralih ke makan makanan yang alami seperti sayuran-sayuran hijau, buah-buahan, kemudian ikan laut yang tidak mengandung garam. Seperti itu. Kemudian pengobatannya apa saja yang bisa kita lakukan?
pengobatannya pertama secara farmakologi atau pengobatan secara kedokteran, yaitu yang biasa dianjurkan oleh dokter seperti captopril, amlodipin. Kemudian pengobatan secara alami yaitu kembali lagi kepada pola makan kita, perbaiki asupan makanan kita, makan makanan yang bergizi, makan sayuran-sayuran hijau, makan buah-buahan, kemudian olahraga yang teratur atau aktivitas fisik yang teratur seperti jalan-jalan buku, lari-lari pagi, ya seperti itu. Terima kasih, mungkin hanya ini penyampaian dari saya. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah menyediakan waktunya untuk saya. Pada hari ini saya akan membawakan penyuluhan yang berjudul hipertensi, di mana hipertensi itu adalah nama lain dari tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi dikatakan tekanan darah tinggi apabila tekanan darah 130/80 itu sudah dikatakan tekanan darah tinggi. Kemudian apa gejalanya? Gejalanya yaitu yang pertama yang biasa kita rasakan pusing ki, kemudian mual, kemudian kadang-kadang kita merasakan sesak nafas. Kemudian kalau tinggi ini tekanan darah terjadi perdarahan. Kemudian apa penyebabnya? Penyebab tekanan darah yang paling pertama adalah pikiran. Yang kedua adalah usia. Semakin bertambahnya usia, tekanan darah semakin meningkat. Kemudian yang ketiga adalah kegemukan. Kemudian apa pencegahannya? Kenapa mesti dicegah? Karena kalau kita tidak mencegah yang namanya hipertensi, maka bisa terjadi yang namanya stroke, jantung, ginjal. Kemudian yang paling terpenting adalah kita harus mencegah hipertensi ini dengan banyak-banyak melakukan olahraga, aktivitas fisik, misalnya jalan-jalan pagi kalau pagi. Terus diet juga kita perbaiki, jangan makan makanan yang diawetkan, selalu dikonsumsi sayuran hijau, kemudian makanan-makanan yang tidak diawetkan. Kemudian yang pengobatannya apa saja? Ada pengobatan secara alami, ada pengobatan secara kedokteran. Pengobatan secara alami ya kembali lagi ke makanan-makanan tak apa-apa saja. Makanan jangan diawetkan. Kemudian sayur-sayuran hijau kita perbanyak makan sayuran hijau. Kemudian kurangi konsumsi garam. Terus obat-obatan, ya. Kemudian obat-obatan yang harus kita minum seperti anjurannya dokter, seperti captopril, amlodipin. Iya. Kemudian sering-sering kontrol kesehatan di puskesmas supaya terkontrol kita tekanan darah. Nah, mungkin hanya itu penyampaian dari saya. Terima kasih atas waktunya ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan 6. Melakukan kunjungan ke rumah pasien hipertensi. Tahap kegiatan, membuat jadwal dan lokasi kunjungan, menyiapkan alat mengukur tekanan darah, melakukan kunjungan rumah dan pemeriksaan tekanan darah merupakan strategi saya dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Pemeriksaan tekanan darah saya lakukan dengan sopan dan santun. Saya bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan tekanan darah. Kegiatan 7. Evaluasi kegiatan aktualisasi. Tahap kegiatan, membuat kuesioner. Dengan adanya pembuatan kuesioner, kita dapat mengetahui apakah pelayanan kita sudah efektif dan efisien. Menyebarkan kuesioner. Dalam pengisian kuesioner, saya tidak memaksakan kehendak. Menganalisa hasil kuesioner. Saya bersikap jujur dalam menyampaikan hasil analisa kuesioner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasinti Mustaina Eskepners selaku Kepala UPT Puskesmas Aintua memberikan respon yang positif atas kinerja Asriatik Eskepners, yaitu melakukan penyuluhan kepada masyarakat dengan adanya pemberian pengetahuan kepada masyarakat dan pasien tentang hipertensi, maka masyarakat akan selalu mengontrol
tekanan darahnya dengan cara melakukan pemeriksaan dirinya ke puskesmas serta pola hidup sehat. Terima kasih atas kepada Bapak Senior Andi Andani MM yang telah banyak memberikan bimbingan dalam rancangan aktualisasi sampai hasil aktualisasi dapat terlaksana dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.